اللي من بكرة دايما فكر فيه، دلوقتي أحسن خليها على الله يا هايم، خليها على الله. اللي من بكرة دايما فكر فيه، دلوقتي أحسن خليها على الله يا هايم، خليها على الله. طلع فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تنهر وأما كاري فرقات نور برضا، ربك بكرة رب النهاردة، قال يعطيك ربك فترضى، فرضات نور برضا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa nabdi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa nabdi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta Ustazah Hajah Aziza yang kita doakan panjang umur, sehat afiat dan dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap para sesepuh, para asatidzah hadir bersama kita, Bapak Haji Sa'ari, Bapak Haji Farullah, Bapak Madinah Aka, dan juga Bapak Ustaz Berupahan, Ustaz Septian Zahri, dan juga seluruh daripada ustazah-ustazah yang hadir, yang mohon maaf seluruhnya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita panjang umur, sehat afiat, dikabulkan segala hajat-hajatnya dan juga dimudahkan segala urusannya. Juga hadir bersama kita, mudah-mudahan juga dikabulkan segala doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah sholat subuh ngaji Sabtu subuh atau ngasuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaji khatam Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia nikmat yang begitu besar, begitu banyak, begitu luar biasa. Sampai saat ini kita masih dikasih sehat wal afiat, masih dikasih panjang umur,
masih dikasih kesempatan untuk sholat berjamaah. Nah, kita berada di awal-awal bulan daripada Dzulhijjah. Ini adalah awal bulan 10 hari paling mulianya. Paling mulianya 10 hari pertama di bulan-bulan ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah katakan wal fajri walayalin asyr, 10 hari. Nah, ini Nabi bilang 10 hari terbaik. 10 hari terbaik. Kalau ada orang beramal soleh, kita datang begini kan amal soleh. Kita baca Al-Quran di rumah kita beberapa kali khatam. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 1 juz. Ada yang nggak ngaji tapi datang. Begitu. Sama semuanya amal soleh. Itu amal soleh yang dilakukan di hari-hari 10 pertama ini adalah amal soleh yang terbaik. Bahkan kalau dibandingin, kata Nabi, sahabatnya tanya, walal jihad fisabilillah. Kalau dibandingin sama orang yang jihad di jalan Allah, yang badannya luka-luka sebab peperangan, yang nyawanya boleh jadi terancam atau bahkan dia terbunuh sebab peperangan, itu gimana kalau dibandingin dengan pahalanya jihad? Walal jihad fisabilillah, kata Nabi. Walaupun dengan jihad, amal soleh dilakukan di hari-hari ini tetap lebih afdal, tetap lebih afdal, kecuali itu orang yang jihad pulangnya tinggal nama, artinya mati syahid. Kalau belum mati syahid, masih lebih afdal kita sholat subuh berjamaah, masih lebih afdal kita baca Al-Quran, masih lebih afdal kita melangkahkan langkah kaki kita di tempat ini, yang mudah-mudahan segala amal-amal soleh yang kita lakukan pada hari ini, pada saat ini, dan nantinya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dzulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Nah, ini di 10 hari ini ada amalan-amalan yang rutin kita lakukan tiap tahunnya. Insyaallah kita lakukan. Ada puasa di hari Tarwiyah dan juga hari Arafah yang pahalanya 2 tahun. Kalau puasa Arafah 2 tahun. Atau kalau kita boleh lakukan Kamis, Jumat, Sabtu, kita kerjaan 3 hari. Begitu di bulan-bulan haram. Di bulan-bulan haram. Begitu, pahalanya seperti ibadah 700 tahun. Puasa, ada sedekah, ada kurban. Ini kurban adalah ibadah terbaik di hari raya. Ibadah terbaik di hari raya adalah firaqatud dam, mengalirkan darah sembelihan kurban kita atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal soleh banyak, kita tinggal pilih. Terus kalau udah hari tanggal 9, doa yang banyak. Di Mekah orang-orang di Arafah ada doa. Itu tidak ada ampunan yang terbanyak yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad kecuali itu adalah di hari Arafah. Bahkan tahu nggak, orang yang di Arafah tuh kalau ada terbesit di hatinya, jangan-jangan dosa saya nggak diampuni. Itu terbesit keraguan dosa nggak diampuni, maka itu termasuk dosa besar. Itu termasuk dosa besar. Maka pasti yakinlah bahwasanya orang-orang yang ada di Arafah dosa-dosanya pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang udah pernah ke sana bisa berangkat lagi ibadah haji. Yang belum bisa segera berangkat ibadah haji ke tanah suci Mekah dan juga ziarah kubur Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah ini Sabtu
Terus lebarannya insya Allah hari Jumat. Sabtu depan insya Allah kita tetap jalan, karena nggak ketemu puasa, nggak ketemu lebaran. Kalau ketemu lebaran kita ngalah dah sama lebaran. Sebab Idul Adha ini lebih afdal daripada Idul Fitri. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, ini apa namanya, Idul Adha lebih afdal. Maka karena lebarannya hari Jumat, nah, insya Allah Sabtu depan kita tetap hadir. Kita tetap lanjut ngaji Sabtu subuhnya. Subuh berjamaah sambil khatam Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bacaan kita daripada hadis Bulughul Maram, yaitu sampai hadis yang ketiga, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa arda, dari Abu Umamah Sada bin Adlan Al-Bahili, sahabat yang masyhur. Beliau meriwayatkan 250 hadis. Beliau tinggalnya di Mesir, kemudian pindah ke Hamas, begitu, dan meninggal di Hamas. Nah, ini beliau meriwayatkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, inna minal ma'i la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Abu Hatim walil Baihaqi al-ma'ut tahur la tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lamuhu bi najasatin tahdusu fihi. Artinya sesungguhnya air itu tidak dapat menjadi najis, tidak najis dengan segala sesuatu apapun, kecuali berubah sifat-sifatnya, baunya, rasanya, dan warnanya. Riwayat Baihaqi bilang air itu suci dan mensucikan, kecuali berubah baunya, rasanya, dan warnanya dengan najis yang jatuh di air tersebut. Kemarin kita udah singgung sedikit masalah air yang banyak dan air yang sedikit. Air yang banyak apa? Air yang lebih dari 2 bulan. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 bulan. Air kurang dari 2 bulan. Nah, kalau air kurang 2 bulan jatuh najis, misalnya jatuh tai cicak misalnya, jatuh di dalam gelas kita, maka gelas kita otomatis airnya menjadi mutanajis. Mutanajis karena airnya sedikit. Nah, yang dimaksud hadis ini adalah air yang banyak. Kalau misalnya airnya lebih dari 2 bulan, ini kayak kolam yang ada di musolahnya, tuh di belakang kamar mandi ada kolam. Kalau itu kolam penuh, kemudian kejatuhan darah aja dah. Kalau tai cicak romannya nggak enak didengarnya. Darah aja, kejatuhan darah, mimisan. Nah, kita misalnya mimisan karena melihat orang bawa duit banyak, kita mimisan, kan begitu namanya. Jarang-jarang megang duit, ya enggak? Megang duit warnanya coklat sama yang abu-abu, yang merah sama biru langka banget, begitu. Kejatuhan di darah ke dalam kolam, maka ditinjau, dilihat kolamnya itu kira-kira berubah nggak sifatnya.
Sifatnya maksudnya apa? Apakah sifat baiknya atau sifat buruknya? Bukan. Tapi dilihat baunya berubah atau enggak. Dicium tuh air, berubah bau darah kan? Oh enggak. Dilihat lagi rasanya. Rasanya ada rasa darah-darahnya atau enggak? Oh enggak berasa. Warnanya agak merah atau enggak? Oh ternyata enggak. Maka itu air tetap suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Terus kalau seandainya ada darah, apa namanya, kecipratan air kencing yang nggak ada baunya, kemarin kita udah singgung, kalau perubahan dengan sesuatu yang nggak ada baunya, maka dilihat dengan dikira-kirakan dengan warnanya jus. Kemarin kita udah lewatin, warnanya seperti warna jus. Ketika itu air, misalnya air kencingnya segelas jatuh ke kolam, kira-kira segelas ini masuk ke kolam, apa namanya, jus, kira-kira berubah nggak baunya, warnanya? Kalau berubah berarti itu airnya najis. Jadi ditinjau berubah atau enggaknya. Nah terus sekarang kalau ada perubahan yang nggak mempengaruhi daripada air tersebut. Kan air kadang-kadang air kita ada yang coklat, atau katanya kan boleh wudhu di air kali, sedangkan kita punya kali air warnanya apa? Coklat, ada yang hijau, ada yang hitam malah. Di mana yang hitam tuh kalinya? Di Ancol. Pokoknya kalau udah naik mobil ada aroma sampai dah Ancol. Udah ada aroma bau got, nah udah sampai tuh Ancol. Nah kalau perubahan atau warna-warna yang model itu di kali atau di kolam renang, maka perubahan itu harus dengan beberapa syarat. Harus dengan beberapa syarat. Syaratnya apa? Sesuatu itu diantaranya tidak sulit untuk dihindari. Sesuatu itu tidak sulit dihindari. Yang sulit dihindari seperti apa? Seperti lumut. Seperti lumut. Kolam kita berlumut sehingga warnanya kehijau-hijauan, maka itu tidak berubah airnya karena sulit kita menghindari daripada lumut. Atau daun yang jatuh di kolam renangnya jadi warnanya butak. Atau termasuk juga kaforit itu tidak mempengaruhi kesucian air, bagaimana disebutkan oleh para ulama-ulamanya. Begitu. Jadi kalau tidak sulit untuk menjaganya perubahan karena sebab itu maka dia itu airnya menjadi najis, menjadi air yang berubah. Begitu. Atau yang tidak termasuk perubahan juga air yang berubah sebab minyak. Sebab minyak yang jatuh ke kolam tidak mempengaruhi perubahan pada air, tetap suci dan mensucikan. Walhasil air yang kita punya kalau itu banyak, maka ditinjau sifat-sifatnya, warnanya, baunya, atau rasanya. Kalau ada perubahan, maka perubahan itu bisa mempengaruhi itu air. Boleh jadi itu air menjadi hanya tahir dan tidak mutahhir, suci tapi tidak mensucikan.
atau boleh jadi itu air berubah menjadi najis atau mutanajis. Seperti air di dam-dam kita taruh di atas kompor, terus kita tuang yang namanya santan, airnya bergabung bercampur dengan air santan, maka itu air suci tapi tidak mensucikan. Emangnya ada orang yang wudhu pakai sayur ketupat? Kan nggak ada. Kali gitu, saya mau orang kaya wudhu aja pakai air ketupat begitu. Ya orang kaya juga nggak begitu amat, wudhu tetap pakai air yang jernih, nggak pakai air ketupat begitu. Gitu. Jadi perubahan air tergantung perubahan sifat-sifatnya. Insya Allah kita udah lewatin ini apa namanya hadisnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau tanya boleh 1-2 orang deh. Dikit-dikit aja, kalau banyak-banyak punya bentar. Ini baru melek banget subuh soalnya. Takut lupa kalau banyak-banyak. Jadi dikit-dikit santai. Apa namanya, kita punya guru tuh selalu sampaikan qalilul far khairun min katsiril fa. Kita punya guru tuh selalu ingetin sedikit tapi apa namanya menetap, sedikit tapi ingat, lebih bagus daripada banyak tapi lupa begitu. Ayo, ada yang mau nanya apa enggak? Nah Bapak, kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau nggak bisa, kita cari jawabannya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi momen yang bagus ya, tanya jawab, nggak ada yang ambil, yang ambil. Jadi saya kemarin ke kami kan, terus ada darah nih, darah tetes 2 tetes doang sih di celana. Nah ini kalau dicuci ternyata nggak hilang nih. Terus supaya celana ini apa najisnya hilang gimana nih? Apakah atau warnanya aja cukup, atau baunya, atau warna lainnya gitu? Karena belum dicuci masih tetap ada nyeplak. Ya, ini Waalaikumsalam. Jadi jawabannya tergantung. Punya duit tapi enggak. Kalau punya duit tinggal beli lagi aja. Datang ke Tanah Abang, kalau enggak nanti Pak Macing Ome ke Tanah Abang dulu ke Dimas. Jadi kalau ada darah di baju kita ini, darah itu enggak menjadi najis, bisa jadi enggak menjadi najis kalau itu darah terkenanya bukan kesengajaan kita, bukan kita yang sengaja. Sengaja gimana kita lap begini, misalnya ada jerawat kita lap ini darah, sengaja najis kalau sengaja. Atau yang kedua, darahnya itu tidak lebih besar apa namanya titiknya dari koin. Kita anggap koin 200 perak, segini deh 200 perak, tidak lebih besar dari itu, maka ini darah ada di baju kita tetap suci. Darah ya, darah aja, bukan kotoran hewan yang lain-lain. Kalau kotoran burung atau kotoran kucing atau tai kebo misalnya nempel sini, udah najis dah. Jadi darah itu sedikit dan bukan karena kesengajaan kita. Misalnya motong kebo nih, atau kecipratan dikit. Kalau emang itu sedikit aja, sekiranya nggak lebih dari koin, maka nggak najis. Terus kalau misalnya kena nih, gede banyak, nyipratnya banyak karena emang kita yang potong kebonya, jadi kita banyak darah. Baju kita cuci banyak banget, fleknya daripada darah itu hilang, dicuci pakai backling, dicuci pakai soda api segala macam nggak hilang. Begitu. Maka kalau sekiranya dicuci sulit, mimma ya'asulu alaih, sulit dibersihkan, sulit dihilangkan, maka yang masih tersisa ma'fu'an, yang tersisa dima'fu. Dima'fu artinya boleh dipakai sholat. Kalau
zahirnya kelihatannya masih ada najisnya, tapi dimaafu itu boleh sholat tetap masih kelihatan najisnya, tapi dimaafu. Jadi dimaafu. Nah, kalau darah begitu, kalau sulit nggak apa-apa, tetap dia ketika karena udah usaha, mungkin udah diusahakan untuk dicuci. Nah, nanti kalau memang nggak hilang juga, udah diusahakan cuci, nah, tetap dia suci karena dimaafu, karena sulit dibersihkan. Nah, ini juga termasuk keberuntungan kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita umatnya Nabi Muhammad kalau kena najis di baju, kita bisa cuci jadi suci. Kita cuci jadi suci. Nah, kalau umat sebelumnya itu yang kena najis digunting. Nah, kita kalau modelnya kayak begitu, baju kita habis pada bolong-bolong. Nah, modelnya kayak begitu aja, baju kita banyak yang bolong-bolong. Terus lagi ini terakhir, ada yang nanya lagi nggak ada ya? Terakhir, kita kalau nyuci baju, ini kan kita nyuci baju sehari-hari, biar baju kita nggak kena najis semuanya, kita balik lagi tuh air yang sedikit. Kalau kejatuhan najis semua kan begitu, air sedikit nih. Mesin cuci kita airnya sedikit pasti, ember kita airnya sedikit pasti. Kalau baju kita yang sorban kita ini najis, kita taruh di ember blok, di dalamnya ada semua yang di ember jadi najis, semua jadi najis. Maka kita mesti bersihnya mesti benar-benar, bilasnya mesti benar-benar hilang semuanya, repot. Biar gampang, jadi baju yang kita punya kering, mau itu kena najis mau enggak, taruh di ember atau taruh di mesin cuci, kita tuangin air tanpa sabun, air doang, tuangin air, sekiranya kena semuanya, terus nggak ada perubahan sama sekali. Artinya nggak ada berubah, airnya itu nggak berubah jadi bau darahnya, nggak berubah bau kotoran. Kalau misalnya kena darah sebanyak-banyak berubah najis juga. Tapi kalau sedikit, najis itu kan baju kita kadang-kadang kena najis sedikit tuh, cipratan kencing atau apapun segala macamnya. Nah, kalau yang sedikit-sedikit itu kita taruh di tempat ember, baju kita berapa macam modelnya, berapa biji, terus tuangin air. Itu ketika air penuh kena semuanya jadi suci, semuanya jadi suci, simpel. Jadi bilasnya kurang-kurang dikit lebih aman deh, kurang-kurang dikit lebih aman. Nah, yang bahaya kalau kita nyuci di tempat orang atau dicuci sama orang, kita nggak tahu itu ada najis atau enggak, asal pakai sabun, bilasnya dia sembarangan, apalagi sampai pakai kita punya mesin cuci langsung kering. Nah, ini mesti hati-hati, pastiin kalau mesin cuci kita langsung kering, langsung jadi, tinggal kita setrika. Begitu kan, ada yang begitu. Nah, kita pastiin baju kita jangan najis. Kalau najis nggak suci tuh, walaupun bersih wangi, tetap tidak suci. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan hidup kita dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Semua yang punya hajat di sini macam-macam urusannya, mudah-mudahan dimudahkan, digampangkan dengan berkahnya khatam Al-Qur'an, dengan berkahnya Nabi Muhammad, dengan berkahnya guru-guru kita, dengan berkahnya tawasulnya kita. Seluruhnya hajat kita, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang diberi jalan sama Allah untuk melunasi hutangnya, dan semoga Allah jauhkan dari hutang piutang, Allah jauhkan kita dari judi online, Allah jauhkan kita dari pinjol, Allah jauhkan kita dari kemaksiatan, Allah jaga anak-anak kita, keturunan kita dari kemungkaran, dari maksiat, Allah jauhkan dari hal-hal yang diberkahi oleh Allah. Semoga Allah memberikan umur panjang, sehat afiat, yang sakit diberikan sehat yang sempurna, afiat yang sempurna, sakit yang menjadi penghapus dari dosa sehingga menghadap pada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa apapun. Ala hadiniyah wa ala kulli niyyah salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan tartib dzikir. Semoga dengan tartib dzikir ini Allah pertebar keimanan kita, Allah perkokoh keislaman kita, Allah tidak cabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarqa karama majallahu ala binadin min awal radhiyallahu ta'ala anhu tayyibin tahirin wa sami'atan muhammadin wa zali ta'ala hatin min matabi tarbisan min din wa man la nafsi min alaina ma fi rahmatika ya arhamar kalimatul haq la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya alaihi naqdu bihi al-azim insyaallah ta'ala wa nahnu amin amin. Al-Fatihah wa bismil Fatihah wa karamatul Fatihah wa bima nu'azzilat al-Fatihah ya maulana ya mujib ya hadir la yaqib tawassalna ilaika bil habib anta bi hajatina qarib ya Allah biha ya Allah biha wa subhanahu wa biha subhanallah wa tahiyyatu ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تيأسن فإن الكافي الله. ظهر الضعيف ويحسبه والفضل مهما ننسبه يرجع لأصله منصبه أكبر عدد له